Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Jeffrey, bagian 6. Suasana subuh di desa Sukajadi terasa damai sekali. Udara sejuk menyelimuti seantero desa. Tampak Parlan keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Tak lama kemudian ia telah kembali ke rumah. Buru-buru ia mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Maklum, ia ingin sekali berjumpa dengan siapa lagi kalau tidak dengan Ranti. Tampak ia buru-buru memasang baju celana abu-abu, kemudian tanpa terasa 2 sepatu hitam telah lengket di kedua kakinya. Selembar buku masuk ke dalam tas karena buku itu masih terletak di atas meja pada malam tadi. Setelah mengerjakan PR, ia tidak sempat memasukkan buku ke dalam tas karena ia buru-buru melatih ilmu yang selama ini tidak pernah ia tinggalkan kalau ia berada di rumah, yaitu ilmu pengolahan tenaga dalam dan ilmu pengolahan hawa murni yang sejak kelas 1 SMP dilatih oleh sang ayah. Karena bimbingan sang ayah itu pula Parlan berhasil mengobati Handoko, anak Pak Yanto, di kota saat ia pergi ke kota menjadi kernek bangunan beberapa hari yang lalu. Tampak Parlan sudah melewati jalan di tengah-tengah kampung Sukajadi itu dengan pakaian putih abu-abu dan sepatu hitam, sebuah tas nongkrong di pundaknya. Sementara suasana masih pagi, tidak ada seorang pun orang yang berpakaian putih abu-abu, putih dongker, ataupun putih merah yang lewat di jalan itu. Tanpa memperhatikan suasana, Parlan terus melanjutkan perjalanannya hingga ia melewati gapura sekolah dan duduk di bangku di muka kelas, yang kelas itu sama sekali belum dibuka oleh Pak Amir, si penjaga sekolah. Lama juga Parlan duduk sendiri di muka kelas, barulah datang Pak Amir dengan serenteng kunci di tangan. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Nak Parlan. Wah, buru-buru kali ini Pak Nak Parlan. Kapok ya? Hehe. Enggak lah Pak, yang namanya juga cari pupuk kandang kan untuk kebaikan sekolah kita juga. Parlan ngerti maksud kapok yang dikatakan oleh Pak Amir. Tentu kapok karena ia mendapat tugas kemarin mengumpulkan sekarung pupuk kandang. Pak Amir tersenyum lalu berlalu dari hadapan Parlan menuju kelas berikutnya yang masih harus ia buka. Satu persatu nampak anak-anak sekolah itu muncul. Tak lama kemudian barulah nampak Ranti melenggak-lenggok menuju ke kelas 3 tempat Parlan duduk sekarang. Ranti tampak kaget juga melihat Parlan sudah berada di situ. Sembringah senyum nampak tumpah dari wajahnya menatap Parlan yang sedang menunggunya. Duduk sini dulu, Ran, aku ada perlu. Parlan tidak basa-basi lagi, ia memberanikan diri menarik lengan Ranti dan membawanya duduk di sampingnya. Tumben, ada apa nih Lan? Begini Ran. Kemudian Parlan menceritakan kejadian kedatangan Pak Kades bersama Bu Kartika ke rumahnya siang kemarin. Karena itulah satu-satu keinginan ia datang ke sekolah untuk menyampaikan perihal yang ia alami itu. Perihal tentang Bu Kartika yang ingin mengambil alih rumahnya. Setelah mendengar semua cerita Parlan, Ranti tampak kaget.
mukanya pucat. Namun Parlan menepuk bahunya. Maaf Ran, aku tidak mau menyusahkanmu. Cuma aku ingin mendengar bagaimana pendapatmu. Aku punya kok uang sebanyak itu untuk melunasi utang almarhum. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu. Kita semua juga tahu bagaimana keadaan Bu Kartika. Dia kan terkenal licik. Aku takut Ran. Karena itu aku tidak bisa mengambil keputusan bagaimana cara aku harus menyerahkan uang itu kepadanya. Karena itulah, bagaimana menurutmu Ran? Parlan nampak menyerahkan persoalan itu bulat-bulat kepada si manis yang nampak pucat yang masih duduk di sampingnya. Aku juga tidak tahu, Lan. Tapi bagaimana kalau pulang sekolah nanti kita singgah di rumahku. Kita tanyakan kepada ayah dan ibuku bagaimana cara yang baik. Setelah mikir-mikir sebentar, Parlan merasa apa yang dikatakan oleh Ranti itu ada benarnya juga. Karena urusan orang dewasa tentunya harus juga membawa orang dewasa. Baiklah Ran, aku terima kasih. Kita nanti sama-sama ke rumahmu ya. Tak lama bel berbunyi, mereka pun langsung menuju kelas yang sudah bersih disapu oleh teman-teman mereka yang piket pada hari ini. Siang itu di ruang tamu rumah Parlan, lama ya Ran. Hehe, maaf Ran, aku nyetrika sikit dulu, maklum. Malu jumpa mertua pakaian kusut. Wis, Ranti mendengus sambil membayakkan senyumnya kepada Parlan ketika ia menunggu Parlan berganti pakaian. Karena sepulang sekolah tadi mereka langsung menuju rumah Parlan untuk menemani Parlan berganti pakaian. Karena rumah Parlan lebih dulu mereka lewati, barulah mereka akan mendapatkan simpang menuju rumah Ranti yang jaraknya lebih kurang 2 rumah. Mereka tetangga dekat gitu. Setelah selesai Parlan berganti baju putih dan celana abu-abu, sekarang ia bersama Ranti menuju rumah Ranti, tapi ia tidak memakai sepatu hitam lagi, melainkan memakai sebuah sendal lumayan bagus pemberian dari Pak Yanto waktu ia ke kota kemarin. Ranti pun terkaget-kaget melihat pakaian yang dipakai oleh Parlan, karena selama ini ia tidak pernah melihat pemuda temannya itu memakai pakaian semewah ini. Dalam hati ia bertanya-tanya, dari mana kawannya ini mendapat berkah sehingga ia bisa tampil luar biasa. Dia bingung juga apa ia sudah merencanakan semua ini. Ranti bergumam di dalam hati. Apa yang kepikirkan Ran? Kau takut membawa aku ke rumahmu? Bersambung.